Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Padang Panjang sepekan kembali hadir menyapa Anda hari ini, menyajikan sejumlah informasi terkini untuk menemani akhir pekan Anda. Bersama saya, Cynthia Putri Lydia, inilah Padang Panjang sepekan selengkapnya. Bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota, Wali Kota Fadli Amran bersama Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi masyarakat dan relawan melakukan deklarasi pemilu damai demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Penyelenggara pemilu, ormas dan relawan berjanji. 1. Guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Padang Panjang dalam menghadapi pemilu serentak 2024, Pemko bersama Forkopimda, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi masyarakat, dan relawan lakukan deklarasi pemilu damai. Kegiatan ini ditandai dengan pembacaan deklarasi oleh Wali Kota Fadli Amran. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres AKBP Doni Bramanto, unsur Forkopimda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, perwakilan Parpol, Ormas, relawan dan OPD pada Jumat 8 September di Hall Lantai 3 Balai Kota. Wako Fadli menyebut pemilu serentak 2024 perlu dikawal sebaik-baiknya karena suksesnya pemilu ini akan menjamin masa depan bangsa. Sementara itu, Doni Bramanto menyampaikan deklarasi ini merupakan komitmen dari semua pihak, baik Pemko, Forkopimda, penyelenggara pemilu, Parpol maupun unsur masyarakat untuk mewujudkan suatu kedewasaan berpolitik dan demokrasi. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Menjadi mitra pemerintah dalam bidang keagamaan, Wakil Wali Kota Asrul mengharapkan Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT diharapkan bisa mewujudkan visi dan misi Kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Pentingnya peran dari BKMT. Yang pertama, melakukan manajemen majelis taklim yang berfungsi membuat suatu perencanaan dan organisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi majelis taklim. Menjadi mitra pemerintah dalam bidang keagamaan, Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT diharapkan bisa mewujudkan visi dan misi Kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Asrul pada pembukaan wirid bulanan BKMT di Masjid Nurul Amri pada Ahad 10 September. BKMT memiliki peranan penting dengan melakukan manajemen yang berfungsi membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi majelis taklim. Sehingga BKMT dapat berkembang menjadi kekuatan civil society dan memainkan peranan lebih besar dalam membangun masyarakat Muslim Indonesia serta menuju majelis taklim yang ideal. Sementara itu, Wakil Ketua BKMT Kota Padang Panjang, Peri Esya Amir juga mengimbau kepada pengurus dan anggota BKMT se-Kota Padang Panjang untuk dapat beramai-ramai datang saat wirid bulanan. Turut hadir pada wirid bulanan KUA Padang Panjang Timur Afdal Zikri yang juga mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Panjang, pengurus Masjid Nurul Amri Nasrul Yahya, dan undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran membuka latihan bersama disertai ujian kenaikan tingkat Hapkido se-Sumatera Barat. Diikuti sebanyak 225 atlet, latihan bersama ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan persiapan jelang Pekan Olahraga Provinsi pada November mendatang. Sebanyak 225 atlet Hapkido se-Sumatera Barat gelar latihan bersama disertai ujian kenaikan tingkat di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau pada Ahad 10 September. Latihan bersama ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan persiapan jelang Pekan Olahraga Provinsi yang akan dilaksanakan November mendatang. Wali Kota Fadli Amran saat membuka kegiatan tersebut menyambut baik dan menyampaikan rasa bahagia lantaran Kota Padang Panjang dipercaya menjadi tuan rumah latihan bersama Hapkido se-Sumatera Barat. Prof, terakhir kami duduk dengan KONI Sumatera Barat, mungkin ada beberapa cabur yang akan kita tandingkan. Dan saya mendengar Hapkido pun juga sudah masuk PON ya. Dan insya Allah ketika Porprov nanti sudah mendapatkan medali. Ya.
Oko Fadli juga memuji perkembangan pesat Hapkido di Sumbar. 4 tahun keberadaannya, banyak camp pelatihan Hapkido yang bermunculan di berbagai daerah, dibarengi dengan jumlah muridnya yang makin bertambah. Sementara itu, pelatih Hapkido Sumbar Bambang Satria mengatakan, peserta latihan Hapkido diantaranya berasal dari Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Solo, Kabupaten Solo Selatan, Kota Padang, Kota Sawalunto, dan Kabupaten Sijunjung. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang, sepekan. Hapkido! Salam Hapkido! Salam Hapkido! Tepuk tangan buat semuanya. Dibuka Wakil Ketua DPRD Julius Kaisar didampingi Imral SE, Wakil Wali Kota Asrul menyampaikan nota pengantar Wali Kota terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Kota Padang Panjang tahun anggaran 2023 di ruang sidang DPRD Senin 11 September. Wakil Wali Kota Asrul sampaikan nota pengantar Wali Kota terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD atau KUA, serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS Kota Padang Panjang tahun anggaran 2023 di ruang sidang DPRD pada Senin 11 September. Rapat paripurna tersebut dibuka Wakil Ketua DPRD Julius Kaisar didampingi Imral. Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah Sony Budaya Putra, Asisten, Kepala OPD, Camat dan Lurah di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Wawako Asrul menyampaikan, setelah mengamati berbagai perkembangan yang terjadi selama 1 semester di tahun anggaran 2023, diantaranya adanya pergeseran anggaran yang telah dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD 2022, terdapat saldo anggaran lebih yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Pada sisi pendapatan, dilakukan beberapa penyesuaian seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam semester pertama 2023. Secara keseluruhan, pendapat daerah pada perubahan APBD 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,50%. Sedangkan kelompok pendapatan asli daerah terjadi peningkatan target sebesar 13,49%. Secara keseluruhan, belanja daerah 2023 diproyeksikan naik sebesar 4,48%. Penambahan belanja ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada perangkat daerah. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Dalam upaya penurunan angka stunting, Wakil Wali Kota Asrul menghimbau kepada tim percepatan penurunan stunting dan semua tim yang terlibat dalam penanganan stunting di Kota Padang Panjang ikut berkontribusi dalam penurunan stunting. Hal tersebut dikatakannya saat membuka fokus group discussion percepatan penurunan stunting di Hotel Rangkayu Basah. Wakil Wali Kota Asrul menghimbau kepada tim percepatan penurunan stunting atau TPPS dan semua tim yang terlibat dalam penanganan stunting di Kota Padang Panjang untuk ikut berkontribusi dalam penurunan stunting. Hal tersebut dikatakannya saat membuka fokus group discussion percepatan penurunan stunting di Hotel Rangkayu Basah pada Selasa 12 September. Secara peringkat, Kota Padang Panjang bersama Kota Bukit Tinggi berada pada peringkat kedua terendah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar 16,8% pada tahun 2022. Tantangan berikutnya yang akan dihadapi TPPS diantaranya menjaga anak yang sudah keluar dari status stunting agar tidak masuk lagi ke dalam kelompok stunting. Dan diharapkan pada tahun 2024 bisa mencapai target nasional sebesar 14%. Strategi jangka pendek yang akan dilakukan diantaranya fokus mengintervensi anak stunting agar keluar dari status stunting, dengan cara memastikan anak stunting mendapatkan asupan gizi yang cukup melalui berbagai program seperti Basunting, Dapur Sehat, dan lainnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Neti Herawati mengatakan, tujuan dilaksanakannya FGD ini untuk perencanaan pencegahan stunting di Padang Panjang agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Sejak diluncurkan tahun 2019 lalu dan menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul dalam pelayanan kesehatan, dokter dan perawat umat terus menunjukkan eksistensinya dengan melayani pasien dari rumah ke rumah. Dokter Umat untuk menyehatkan masyarakat Puskesmas Kebun Sikolos, Kecamatan Padang Panjang Barat mendapat panggilan dari salah satu warga.
Bersama 2 petugas kesehatan pos kesehatan kelurahan, Dr. Desfa Rahmi langsung bergegas menuju rumah warga tersebut di RT 14 Kelurahan Kampung Manggis. Di rumah pasien, Desfa melakukan tanya jawab terkait keluhan yang dialami pasien bersama keluarga pasien terlebih dahulu sebelum dilakukan penindakan. Dalam pelayanan dokter Umat, pasien biasanya mengunjungi Poskeskel atau puskesmas pembantu setiap jadwal dokter Umat di kelurahan masing-masing. Dokter Umat juga kadangkala mengunjungi pasien sesuai kondisi penyakitnya. Aksesnya sangat cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan. Desfa mengungkapkan program ini terdiri dari dokter Umat dan perawat Umat yang merupakan program Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul dalam membantu pasien yang tidak bisa datang ke puskesmas atau rumah sakit. Sejak diluncurkan pada 2019 lalu, pelayanan dokter Umat terus menunjukkan eksistensinya dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada warga kota. Andes Maradona dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang, sepekan. Bertempat di pendopo rumah dinas wali kota, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Baitur Rahmah Kota Padang memberikan sosialisasi pemanfaatan susu kambing etawa dan pencegahan faktor risiko stunting kepada kader PKK di Kelurahan Sekota Padang Panjang. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Baitur Rahmah Kota Padang adakan kegiatan sosialisasi manfaat susu kambing dan pencegahan risiko stunting di pendopo rumah dinas wali kota pada Rabu 13 September. Sosialisasi ini dilaksanakan Ketua Pelaksana PKM Unbrah Dr. Rinita Amelia dan anggotanya Ira Suryanis bersama jajaran. Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua Bidang 1 TPPKK Kota Sri Hidayani Soni Budaya Putra, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Faizah, serta kader PKK dari berbagai kelurahan di Padang Panjang. Pelaksanaan kegiatan PKM ini membahas manfaat prebiotik yang terkandung dalam susu kambing etawa. Selain itu juga dilakukan workshop terkait pembuatan yogurt, dadiah dan etawa yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan, perekonomian, serta pengetahuan masyarakat Padang Panjang. Ira mengajak PKK harus aktif dalam melakukan program kegiatan stunting guna mencegah, menangani, dan mengatasi kasus stunting yang ada di Padang Panjang. Program yang dilaksanakan yaitu Basunting, Bapak Ibu Asuh Anak Stunting, Dapur Sehat Anak Stunting, dan Pos Gizi. Julia Evrita dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang, sepekan. Peringati hari ulang tahun ke-8, Palanta SMP 82 Padang Panjang Batipu 10 Koto atau Pabasko rayakan dengan bersilaturahmi ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Keberangkatan rombongan dilepas Wakil Wali Kota Asrul di depan Pasar Seni, Kota Padang Panjang. Wakil Wali Kota Asrul lepas rombongan Palanta SMP 82 Padang Panjang Batipu 10 Koto yang akan merayakan hari ulang tahun ke-8 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 13 September di Pasar Seni, Kota Padang Panjang. Wawako Asrul mengapresiasi kegiatan yang digelar Palanta SMP 82 karena ini salah satu cara untuk menjaga tali silaturahmi dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Wawako Asrul berpesan agar rombongan selama dalam perjalanan menjaga kesehatan, pola makan karena perjalanan memakan waktu yang lama. Sementara itu, Ketua Ranah Palanta SMP 82 di Padang Panjang, Yon Hendri menyampaikan, kurang lebih saat ini ia dan rombongan berjumlah 22 orang akan berangkat ke Bandung. Di sana nanti sudah ada Palanta SMP 82 Rantau yang akan menyambut mereka dan akan merayakan ulang tahun serta saling bersilaturahmi. Yuli Guslinda dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Sebanyak 1.028 anak dari 19 taman kanak-kanak sekota Padang Panjang mengikuti peragaan manasik haji di lapangan Bancalaweh Kamis 14 September. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sebanyak 1.028 anak dari 19 taman kanak-kanak sekota Padang Panjang ikuti peragaan manasik haji di lapangan Bancalaweh pada Kamis 14 September. Kegiatan dibuka staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Mai Harman, dan dihadiri Forkopimda, Dharma Wanita Persatuan, Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Padang Panjang Afriani, dan undangan lainnya. Mai Harman menyampaikan kegiatan ini merupakan penanaman dasar agama dan akhlak mulia kepada anak TK. Selain itu, peragaan manasik haji ini untuk mengenalkan kepada anak-anak bagaimana rangkaian melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut.
Diharapkannya, ke depan setelah dewasa nanti anak-anak bisa melaksanakan ibadah haji yang sebenarnya dan menjadi sebuah cita-cita bagi mereka. Ketua Pelaksana Kegiatan Sri Wahyuningsih menyampaikan, kegiatan yang diikuti murid 19 TK itu bertujuan memberikan pengetahuan tata cara serta menanamkan nilai-nilai agama mulai dari usia dini. Tampak antusiasme dari anak-anak mengikuti rangkaian prosesi manasik haji ini, mulai dari jalan, melempar jumroh, dan sebagainya. Mereka begitu serius mengikuti setiap rangkaian bagaimana menjadi haji atau hajah yang baik. Yuli Guslinda dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang, sepekan. Ketua Koarcap 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang Soni Budaya Putra membuka sosialisasi pakaian seragam pramuka dan orientasi singkat yang diikuti pengurus Koarcap 12 dan Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Sekota Padang Panjang. Kita ikuti ada 41 orang. Dan alhamdulillah kami juga bersama dengan kakak-kakak lain juga sempat untuk mengunjungi, dan kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kontingen yang telah bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian alhamdulillah selamat pulang pergi. Bahkan ada bonusnya juga. Pada saat kami datang ke sana, biasanya Pak sebelum pulang kita jalan-jalan dulu. Bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota, Ketua Koartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang Soni Budaya Putra membuka kegiatan sosialisasi pakaian seragam pramuka dan orientasi singkat pada Sabtu 9 September. Diikuti pengurus Koarcap 12 Gerakan Pramuka dan Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Sepadang Panjang, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kuartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat, Rahmat Hidayat dan Aha Alwis. Soni menyampaikan sosialisasi ini adalah kegiatan Kuarda 03 yang dilaksanakan di Koarcap yang bertujuan untuk memberi pedoman kepada kuartir dan satuan pramuka dan untuk menertibkan pemakaian pakaian seragam pramuka agar dapat menunjang upaya mencapai tujuan gerakan pramuka serta memberi petunjuk kepada para pramuka putri dan putra tentang pemakaian seragam secara tertib dan rapi. Ia juga menyampaikan orientasi singkat ini untuk memberikan dasar dan pedoman dalam menyelenggarakan organisasi dan tata kerja Koarcap yang lebih fleksibel, efektif, dan inovatif. Bertujuan lebih memberdayakan Koarcap guna meningkatkan mutu penyelenggaraan kepramukaan dengan memberikan pemahaman tentang tupoksi masing-masing bidang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muji Sirwanto, pengurus Koarcap 12 serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang, sepekan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan program Padang Panjang Sepekan setiap minggunya hanya di kanal YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Cynthia Putri Lydia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.